Nama saya Agnes Sabila, NIM K322004 merupakan salah satu mahasiswa pendidikan kimia Universitas 11 Maret semester 7 yang sedang melaksanakan PLP di SMA Negeri 5 Surakarta. Berikut merupakan video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Halo, hari ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia, di mana tujuan pembelajaran dari materi kesetimbangan kimia adalah peserta didik dapat memahami pengertian kesetimbangan kimia, peserta didik dapat memahami tetapan KC dan KP, peserta didik dapat memahami hubungan tetapan KP dan KC, peserta didik dapat memahami derajat disosiasi, peserta didik dapat memahami hubungan tetapan kesetimbangan, dan peserta didik dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Selamat belajar! Baik, kita akan memulai untuk belajar materi kesetimbangan kimia. Yang pertama adalah pengertian kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, sehingga konsentrasi zat-zat yang terlibat tetap, meskipun reaksi masih berlangsung secara dinamis atau dua arah. Maksudnya bagaimana? Jika diperlihatkan dalam grafik ini, I ini sebagai produk, H2 dan I2 ini sebagai reaktan. Lajunya produk itu harus sama dengan lajunya reaktan dan akan mencapai di titik yang sama. Ini disebut dengan titik kesetimbangan. Kemudian dalam kimia itu dibagi menjadi dua jenis reaksi. Yang pertama, reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi bolak-balik di mana ditandai dengan adanya panah dua arah, yang berarti bahwa apabila produk sudah terbentuk maka produk dapat kembali lagi menjadi reaktan. Sedangkan irreversibel itu hanya satu arah, ditandai dengan satu panah, yang berarti produk itu tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Kemudian kesetimbangan dinamis. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis ini? Kesetimbangan dinamis ini reaksi terus berlangsung dua arah secara bersamaan. Walaupun konsentrasi tidak berubah, partikelnya tetap bereaksi secara terus-menerus ke arah reaktan dan produk. Nah, kesetimbangan kimia itu terjadi pada sistem tertutup. Terjadi secara dinamis dan laju reaksi reaktan harus sama dengan laju reaksi ke arah produk. Itu merupakan ciri-ciri dari kesetimbangan kimia. Kemudian kesetimbangan dibagi menjadi dua jenis, ada yang homogen dan ada yang heterogen, di mana kesetimbangan homogen itu memiliki fasa yang sama. Dalam persamaan reaksi ini ditandai dengan fasa yang sama. Dalam nomor satu ini gas, gas, dan gas. Kemudian kesetimbangan heterogen itu memiliki fasa yang berbeda, di mana contoh yang pertama ini ada gas, solid, dan solid, sehingga dalam satu persamaan itu tidak hanya satu fasa saja. Kemudian kita akan belajar mengenai tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu dibagi menjadi dua jenis, ada yang KC dan ada yang KP. KC itu berdasarkan konsentrasi, yaitu tetapan kesetimbangan yang menyatakan perbandingan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien reaksinya terhadap hasil kali reaktan juga dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dalam satuan mol per liter. Jadi kita kalau mencari molaritas itu sama dengan N per V. Itu ini mol per volume. Kemudian apabila sudah terdapat persamaan reaksi, kita bisa masukkan di mana produk di sini adalah PCl3 dan Cl2. Konsentrasi dari PCl3 dikali konsentrasi dari Cl2 dipangkatkan dengan 1. Pangkat ini merupakan koefisien. Jadi syarat untuk kita dapat mengerjakan kesetimbangan kimia itu harus sudah setara dulu persamaan reaksinya. Kemudian dibagi oleh reaktan dari persamaan ini adalah PCl5, dan PCl5 itu koefisiennya 1, sehingga ini merupakan persamaan KC, persamaan tetapan KC. Dimana kalau KC itu kita membuatnya dalam fasa gas dan fasa aqueous yang dimasukkan dalam perhitungan tetapan KC. Kemudian yang kedua adalah tetapan KP. Tetapan KP itu berdasarkan tekanan yang menyatakan perbandingan hasil tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial gas reaktan, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Nah, di mana kalau misalkan di soal tersebut kita belum diketahui tekanan, maka harus mencari tekanan dengan rumus tekanan zat A sama dengan mol zat A dikalikan dengan mol total, dibagikan dengan mol total dikalikan dengan tekanan total. Ini untuk mencari tekanan. Kemudian rumus dari KP itu kita hanya menggunakan dalam fase gas. Dalam persamaan reaksi ini sudah setimbang, sudah setara, maka tetapan kesetimbangannya yaitu produk yang sebagai produk adalah amonia, NH3 dipangkatkan 2 koefisiennya, kemudian dibagi dengan reaktan yaitu N2 pangkat 1 dan H2 pangkat 3. Kemudian untuk latihan soalnya
kalian bisa berlatih 3 nomor ini. Selamat mengerjakan. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke perhitungan kesetimbangan kimia lebih mendalam, alangkah baiknya kita tahu bagaimana cara kita mengerjakan kesetimbangan kimia tersebut. Jika di soal nilai mol semua diketahui dalam keadaan setimbang, maka kita bisa langsung masuk rumus, baik rumus KC maupun rumus KP. Namun, jika dalam soal tersebut hanya diketahui mol salah satu atau beberapa saja dalam keadaan setimbang, maka lebih baik kita membuat mula-mula reaksi dan sisa. Contoh soalnya adalah seperti ini. Dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter pada suhu 127 derajat Celcius terdapat 0,1 gas SO3, 0,2 gas SO2, dan 0,1 gas O2 yang berada dalam kesetimbangan ini. Kita disuruh mencari tetapan kesetimbangannya. Nah, sudah diketahui liter dan diketahui mol dalam keadaan setimbang, sehingga kita bisa langsung masuk rumus. Apa rumusnya? Rumusnya untuk mencari konsentrasi atau molaritas adalah mol dibagi volume. Molnya SO2 itu adalah molnya SO3 itu adalah 0,1. Mol ini nanti dibagi dengan volume, maka ketemu molaritasnya seperti ini. Kemudian mol SO2 adalah 0,2 dibagi volumenya 2, ketemu 0,01 molaritas atau mol per volume. O2 volume mol dibagi volume, maka 0,1 dibagi 2 liter ketemu 0,02 molaritas atau mol per liter. Langsung masuk ke rumus KC-nya. Rumus KC-nya yaitu produk sebagai SO3 pangkat 2, koefisiennya 2, kemudian SO2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 2. Konsentrasinya dimasukkan dalam rumus tersebut sehingga ketemu KC-nya adalah 5. Latihan soal yang selanjutnya. Di soal sebelumnya mol sudah diketahui dalam keadaan setimbang. Namun, pada latihan soal yang kedua ini belum diketahui, hanya diketahui I2 yang terbentuk. Dan mula-mula HI yaitu 0,2 yang dimasukkan dalam 1 liter terurai menjadi ini, sehingga belum diketahui semua mol dalam keadaan setimbang. Maka yang perlu kita lakukan adalah harus membuat mula-mula reaksi setimbang, di mana persamaan reaksinya sudah setara. 0,2 itu molnya HI pada keadaan mula-mula. Dalam keadaan mula-mula pasti produk belum terbentuk. Kemudian diketahui juga I2 yang terbentuk adalah 0,02, sehingga nanti H2 nya juga 0,02 dalam keadaan reaksi dan setimbang, karena koefisien I2 itu sama dengan koefisien I1. Kemudian untuk HI itu koefisiennya 2. Jika koefisiennya 1 molnya 0,02, maka jika koefisiennya 2 adalah 0,04, sehingga dapat ditentukan mol dalam keadaan setimbangnya. Kita mencari KC. Di sini volumenya adalah 1 liter, maka mol dalam keadaan setimbang ini nanti dibagi dengan 1 semua, maka jawabannya akan angka itu sendiri. Kemudian kita masukkan ke rumus KC, di mana produk dipangkatkan koefisien per reaktan pangkatkan koefisien produknya H2 pangkat 1 I2 pangkat 1 dan dibagi dengan reaktannya HI pangkat 2. Angkanya dimasukkan, kemudian ketemu jawaban KC adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian latihan soal nomor 3, gas SO3 dimasukkan dalam wadah tertutup dan dipanaskan sehingga terurai menurut kesetimbangan seperti berikut ini. Persamaan reaksinya sudah diketahui. Setelah setimbang terbentuk masing-masing molnya, berarti di sini molnya sudah diketahui semua dan diketahui tekanan totalnya adalah 2. Maka pembahasannya adalah ini, nanti kita mencari tekanan dari masing-masing senyawa dulu, di mana misal SO3 itu molnya SO3 adalah 2 dibagi dengan mol totalnya terus dikali dengan P totalnya, ketemu 0,8 satuannya atmosfer. Kemudian SO2 molnya adalah 2 dibagi 5 kali 2 ketemu 0,8 atm. Kemudian O2 1 dibagi 5, di mana 1 adalah molnya O2 dikali 2 sehingga ketemu molnya ada tekanannya adalah 0,4 atm. Kita bisa langsung masukkan ke rumus KP, di mana SO2 dan O2 sebagai produk dipangkatkan koefisien masing-masing dan dibagi dengan reaktannya yaitu SO3 dipangkatkan koefisien, kemudian dapat ketemu 0,4. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan antara KC dan KP. KC dan KP ini rumusnya KP sama dengan KC dikali RR merupakan tetapan gas ideal yaitu 0,082 dikali dengan T. T adalah suhu, kita harus dalam keadaan Kelvin. Nah, dalam Kelvin itu harus ditambahkan dengan 273 apabila yang diketahui di soal adalah derajat Celcius. Delta N itu merupakan selisih mol gas produk dan jumlah mol gas reaktan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jika sudah diketahui persamaannya dalam keadaan setimbang, dalam keadaan setara, kemudian kita masuk rumus KP sama dengan KC. KC-nya sudah diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 2, kemudian dikali dengan RR adalah tetapannya, dikali dengan 300 didapatkan dari suhu 27 derajat Celcius ditambahkan 273. Kemudian dipangkatkan dengan mol, perbandingan mol antara produk dengan reaktan, yaitu 2 dibanding 1, sehingga ketemu jawaban KP adalah 0,39. Kemudian derajat disosiasi itu kita, apa sih yang dimaksud dengan derajat disosiasi? Derajat disosiasi adalah perbandingan antara mol zat terurai dengan mol zat mula-mula. Misalnya dalam labu 5 liter dipanaskan 0,8 gas SO3 sampai suhu tertentu hingga terdisosiasi. Setelah kesetimbangan tercapai, terdapat 0,3 mol gas oksigen. Hitunglah derajat disosiasi SO3. Maka pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita harus buat MRS dulu. Kenapa? Karena kita butuh mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Mol zat awal tadi 0,8, di mana awal itu pasti produk belum terbentuk. Kemudian R-nya adalah 0,3
diketahui dalam soal 0,3. 0,3 ini milik oksigen, sehingga kita dapat menentukan molnya SO2, yaitu jika koefisiennya 1 adalah 0,3, maka koefisiennya 2 adalah 0,6. Koefisien 2 adalah 0,6 dan dalam keadaan setimbang reaktan ini terbentuk 0,2 mol. Langsung kita masukkan rumusnya, di mana derajat disosiasi adalah mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula. Mol zat terurainya adalah 0,6 dibagi 0,3, ketemu nilai derajat disosiasi adalah 0,75. Kemudian hubungan tetapan kesetimbangan itu ada 3. Jika reaksinya dibalik, maka nilai K itu menjadi 1/K. Apabila koefisien dikali dengan X, maka nanti dipangkatkan X. Kemudian jika koefisien dibagi atau dikalikan dengan setengah X, maka nanti nilai K harus diakarkan dengan X itu. Jika X-nya 2, maka harus diakarkan dengan 2. Misalkan A ditambah 2B menjadi 4C dengan nilai KC sama dengan K. Maka jika reaksinya dibalik, nanti nilai K menjadi 1/K. Kemudian jika dipangkatkan dengan X, maka reaksi kesetimbangan ini K-nya dipangkatkan dengan 2. Awalnya koefisien 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, berarti nanti K-nya dipangkatkan 2. Kemudian apabila ini yang dibagi, di mana koefisiennya 1 menjadi setengah, koefisiennya 2 menjadi 1, koefisiennya 4 menjadi 2, maka nilai KC nanti diakarkan 2. Seperti itu. Kemudian latihan soalnya seperti ini. Misalkan 2X ditambah 2Y menjadi 4Z, nilai K-nya adalah 0,04, maka nilai 2Z menjadi X ditambah Y adalah berapa? Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi apa yang terjadi dalam hubungan tetapan kesetimbangan itu. Yang pertama, yang awalnya 4Z, Z ini dalam produk kemudian jadi reaktan, itu berarti dibalik. Jika dibalik, maka nanti K-nya menjadi 1/K. Jadi nanti jadi 1/0,04. Kemudian yang awalnya 4 menjadi 2 berarti dibagi 2. Kalau dibagi 2 atau dikalikan 1/X, maka nanti nilai K-nya diakarkan. Berarti ini dibagi 2 sehingga nilai K adalah akar dari 1/K. 1/K-nya ini tadi senilai 1/0,04, sehingga akar dari 1/0,04 adalah 1 akar 2 dari 1/0,04 adalah 1/0,02. Kemudian materi yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Dibagi menjadi 3 jenis, ada suhu, konsentrasi, dan volume tetapan. Volume tekanan. Suhu, apabila suhu dinaikkan, maka reaksi yang diminta adalah endoterm, yaitu entalpinya positif. Apabila suhu diturunkan, reaksinya eksoterm, entalpinya negatif. Misalnya dalam persamaan reaksi ini diketahui entalpi negatif, sehingga menandakan ini reaksi terjadi secara eksoterm. Produk yang terbentuk adalah eksoterm dan reaktannya adalah endoterm. Apabila suhu diturunkan, maka dia mintanya adalah eksoterm, sehingga dalam persamaan ini eksoterm ada di sisi sebelah kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kemudian nilai K-nya juga bertambah. Yang kedua adalah konsentrasi. Apabila konsentrasinya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat itu. Misalnya dalam persamaan reaksi ini, A ini ditambahkan, A ini ada di sebelah kiri. Jika A ditambahkan, maka kesetimbangan akan geser ke arah kanan. Kemudian yang ketiga adalah tekanan dan volume. Tekanan dan volume ini, apabila tekanan dinaikkan, tekanan pressure itu dinaikkan, maka nanti volumenya turun dan kesetimbangan geser ke arah dalam persamaan reaksi ini yang koefisiennya kecil. Dalam reaktan ini solid tidak dipakai. Ini 1 koefisiennya, yang kanan atau produk adalah 2. Sehingga apabila tekanan saya naikkan, volumenya turun dan koefisien bergeser ke arah yang kesetimbangan geser ke arah koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil berada di kiri, sehingga kesetimbangan geser ke arah kiri. Seperti itu. Sekian video pembelajaran mengenai materi kesetimbangan. Semoga mudah untuk dipahami dan jangan lupa untuk berbanyak latihan soal. Selamat belajar.